Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal akhawat wa ummahat, rahimani Allahu wa iyyakunna fi hadzal liqa' al-mujaddad mudarasati lughah al-arabiyyah lil mubtadi'at. Insya Allah pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita memasuki pertemuan ketujuh, yaitu mengenal kata-kata atau kalimah dalam bahasa Arab. Artinya kata-kata di dalam bahasa Arab itu apa saja gitu ya. Nah, sebenarnya pembahasan ini sudah pernah sebelumnya dibahas ya, sebelum banyak ummahat bergabung, tapi tidak mengapa kita kembali mengulangi. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, seperti biasa, kita akan murajaah atau mengulangi pelajaran yang telah lalu. Pada minggu lalu, kita sudah membahas, atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang huruful jar. Huruf jar adalah huruf yang menarik atau menyeret. Ya, maka menyesuaikan makna secara bahasa, maka maksud huruf jar itu adalah yang menarik harokat akhir dari sebuah kata yang asalnya dhammah menjadi kasrah. Misalnya baitun fi baitin jadi kasrah disebabkan ada huruf jar. Maktabun ala maktabin. Fi artinya di dalam, sementara ala artinya di atas. Nah, ini sudah kita pelajari dua huruf jar. Misal di sini Aina Muhammadun, di manakah Muhammad? Muhammadun fil baiti. Muhammad ada di rumah, ya. Baik, ainal imamu, di manakah imam? Al imamu fil masjidi. Imam ada di masjid. Kemudian aina talibu? At-talibu fil madrasati. Di manakah siswa? Siswa ada di sekolah. Maka di sini ada penggunaan huruf jar yaitu fi yang artinya di dalam. Adapun ala, ainal kitabu, di manakah buku atau kitab? Al-kitabu alal maktabi, buku di atas meja. Maka ala artinya di atas. Ainal qamisu, al-qamisu alas sariri, di manakah meja? Meja ada di atas ranjang. Ainal qittu, di mana kucing? Al-qittu alal kursiyyi, kucing di atas kursi. Maka ini adalah contoh penggunaan huruf jar ala. Jadi kalau tadi fi, sekarang ala, yang artinya di atas. Baik, ini dua huruf jar. Ini sudah kita pelajari. Kemudian huruf jar yang lain kita juga sudah pelajari, yaitu min, ya, al-baitu minal baiti. Begitu juga ila, al-masjidu ilal masjidi. In artinya dari, ila artinya ke. Baik, contoh kalimatnya. Nah, sebelum kita memberikan contoh kalimat, kita juga sudah mengenal kata kerja
yaitu zahaba, pergi. Ya, huwa zahaba. Jadi kalau pelakunya adalah dia laki-laki, maka fiilnya atau kata kerjanya memakai kata zahaba. Huwa zahaba ilal masjidi. Dia telah pergi ke masjid. Kemudian hiya zahabat, ya. Berarti dia perempuan. Hiya itu kan dia perempuan. Kayaknya tak tak apa tak sukun di akhirnya. Maka hiya zahabat ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Ya, jadi pakainya zahabat. Kemudian huwa zahaba, hiya zahabat. Anta zahabata, anti zahabati. Ya, kalau berarti anta ini kan kamu laki-laki telah pergi, anti kamu perempuan telah pergi. Kalau anak berarti aku telah pergi. Ana zahabatu. Nahnu zahabna, kami telah pergi. Jadi disesuaikan dengan pelakunya masing-masing. Baik. Kemudian kembali ke tadi untuk huruf jar dua tadi ya, min dengan ila. Misalnya seseorang ingin pergi dari sekolah menuju pasar. Fatimatu zahabat minal madrasati ila suqi. Fatimah telah pergi dari sekolah ke pasar. Nah, kenapa di sini pakainya zahabat? Karena Fatimah kan hiya, dia perempuan. Makanya pakainya Fatimah telah pergi dari sekolah ke pasar. Baik. Misal yang lain. Dari toko ke taman. Ana zahabtu minad dukani ilal hadiqati. Ya. Nah, kenapa pakainya zahabtu? Karena pelakunya anak. Ya, ana zahabtu minad dukani ilal hadiqah. Aku telah pergi dari toko ke taman. Nah, jadi itu penggunaan min, huruf jar, dan ila. Berarti kita sudah mempelajari 4 huruf jar. Fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke. Baik. Nah, sekarang pelajaran hari ini adalah tentang macam-macam kata. Nah, kata di dalam bahasa Arab itu al-kalimah atau al-kalimatu. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau bahasa Arab kata itu adalah al-kalimah. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab adalah al-jumlah. Ya, jadi jangan sampai keliru. Ya, kata bahasa Arabnya kalimah, kalimat bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Nah, yang kita ingin bahas sekarang adalah tentang macam-macam kata atau macam-macam al-kalimah. Di dalam bahasa Arab, itu hanya dibagi menjadi 3 macam. Ya, Ana ulangi. Kalimat atau kata di dalam bahasa Arab itu hanya dibatasi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan ismu atau isim. Nah, isim biasanya untuk pemula diartikan sebagai kata benda. Ya, dan contohnya itu sudah banyak kita pelajari ya. Jadi hampir semua mufradat atau kosakata yang kita sebutkan sebelumnya itu adalah isim. Ya, baik misalnya baitun, syajaratun, ya, zahratun, bakaratun.
kitabun, maktabun, masjidun itu semuanya adalah isim atau kata benda. Adapun yang kedua, ada yang disebut dengan al-fi'lu atau fi'il, ya, yang sering diartikan sebagai kata kerja. Nah, anak mohon ini dihafalkan istilah ini ya, ada isim, kata benda, fi'il, kata kerja. Karena ini kita akan sering ulang-ulang kata-kata ini. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan al-harf atau huruf. Ini biasanya diartikan huruf juga. Nah, di antara contoh huruf adalah huruf jar, min, ya, fi, kemudian ala, ya, kemudian ila. Nah, ini huruf contohnya, huruf jar namanya. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga, ada isim kata benda, fi'il kata kerja, al-harf huruf. Adapun untuk fi'il kata kerja itu cuma satu kemarin kita contohkan yaitu zahaba telah pergi. Nah, insya Allah hari ini kita akan sebutkan beberapa kata kerja yang lain. Ya, nah yang jelas inilah yang dimaksud dengan al-kalimah di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ada tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Baik, sekarang kita akan mulai dengan isim. Sebutkan isim-isim berikut dalam bahasa Arab. Jadi Anda akan tampilkan gambar, ya nanti silahkan disebutkan eh, kata tersebut dalam bahasa Arab. Ya, cukup satu kata saja, tidak perlu ditambah hadza, tidak perlu. Ya, cukup katanya saja apa. Mulai dari Rika. Nah, tafadhali ini bahasa Arabnya apa? Tapu. Mikna satun. Nah, taib Ririn. Baitun. Nah, Rizki dia. Zahrotun. Nah, eh, Ummu Adam. Halebun, Nah, eh, Ummu Dihya. Najmun, Najmun. Nah, eh, Ummu Kamil. Tabibun ke Ustaz, dokter ke Ustaz. Nah, dokter. Tabibun. Nah, Hasan. Taib, semua kan. Ummu Nabil. Baptotun. Baptatun. Nah, Hasan. Ummu Yumna. Dajajatun. Eh, Aman. Apa artinya dikun. Dajjal? Dikun. Nah, Dikun. ini jantan ya, bukan betina. Baik. Ummu Zaid. Muhandisaton, Apa artinya muhandis satu? guru, guru perempuan. Bukan muhandis. Salah moderisun, moderisaton. Nah, mudarrisatun. Nah, masan. Mudarrisatun. Baik. Kembali ke Mama Abdullah. Kembali. Oke, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Ini yang terakhir. Tunggu ya. Nih, terakhir nih. Gambar kucing. Nih, Aduh, kayak apa ya, Ustaz? Apa itu? Ada kah apa? Gimana, Ustaz? ini kucing. Bahasa Arabnya apa gitu? Langsung aja. Kitun. Nah, telepon. Oke. Eh, maaf, terlambat, Ustaz. Nggak, Mas. Baik, Rika lagi. On. Syajaratun. Baik. Ririn. Ririn. Eh, Bulan Mhm. Naharun. Eh, Mhm. Apa bulan? eh,
Bilang aja, Syahrun. Bas. Hah? Syah. Syahrun itu memang bulan artinya, cuman bulan di kalender, bukan bulan di langit. Terus itu Ustaz Afwan. Lah, Bas. Baik. Rizki dia Komarun. Komarun. Nah, Komarun. Baik. Eh, Ummu Adam Mudarrisun. Mudarrisan. Baik. Habis Ummu Adam, Ummu Dehya lampu. Misbahun. Nah, misbahun. Baik. Nah, jadi ini semuanya isim ya. Ini semuanya isim. Masih isim. Ummu Kamil. Afwan gambar apa itu Ustaz? Itu kakek. Baik. Oh, jaddun. Jaddan. Baik. Ummu Nabil. Darrajatun. Nah, Ummu Yumna. Ibu itu ya. Ummun. Ummun. Baik. Ummu Zaid. Ummu Zaid. Lor. Baik. Nggak ada orangnya. Baik. Kita lempar ke Mama Abdullah. Iya Ustaz. Bayadotun. Baydatun. Nah, baik. Kembali ke Rika. Takoratun. Mhm. Ririn. Meja. Qamisun. Nah, kami Sun. Baik. eh Rizky dia. Ini nenek. Jaddatun. Iya benar. Nah, baik. Ummu Adam. Dajjajatun. Nah, Daja Jatun. Baik, Ummu Dihya. Sa'atun. Nah, Sa'atun. Baik, Hasan. Ummu Kamil. Afwan Ustaz, gambar apa itu Ustaz? Pintu. Oh, babun. Babun. Baik. Nah, inilah contoh-contoh isim ya. Masih banyak isim ya. Tapi inilah yang disebut dengan isim di dalam bahasa Arab, yaitu kata benda. Baik. Setelah kita membahas isim, berarti harusnya fi'il. Cuman fi'il karena cuma satu kita belajar, langsung kita pindah ke huruf. Sebutkan huruf-huruf jar yang sudah kita pelajari dan sebutkan contoh kalimatnya. Baik, berarti ini kita sudah mempelajari empat namanya huruf jar ya. Jadi silahkan disebutkan. Pertama Ummu Nabil. Fi. Fi. Baik, contoh kalimatnya. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil bait. Baik, lanjut Ummu Nabil sudah. Ummu Yumna. Huruf jar yang kedua Ala. ala. Di Misalnya, atas. Eh, kitabun alal maktabi. nah ya. Cuman untuk di depan kita kasih al ya. Kitabu, al-kitabu, alal
alal maktabi. Buku itu di atas meja. Naam, alal maktab. Baik, Hasan. Artinya apa itu? Buku itu di atas meja. Naam. Ummu Zaid. Huruf yang ketiga. Ila. 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 Baik, contoh Apa sih? kalimat. Zahaba Ahmadu ilal masjidi. Baik, zahab Ahmadu ila Ilal bait. Ilal masjidi. ilal masjid. Nah, artinya Ahmad telah pergi ke masjid. Ahmad telah pergi ke masjid. Nah, Hasan. Baik. Kemudian, nah tentunya untuk apa namanya ummahat yang belum belajar terkait penyusunan kalimat, ya kita kan kemarin cuma menyebutkan dari awalnya adalah Ahmad zahaba ilal masjidi, ya. Nah, boleh juga didahulukan kata kerjanya zahaba Ahmadu ilal masjidi, itu sama artinya. Baik. Kemudian Mama Abdullah, huruf jar terakhir. Mama Abdullah, Apa ya? fi, ala, ila, dan kalau dari bahasa Arabnya apa? Belum murojaah, Ustaz. Baik, labas. Rika, Min. min. Baik, artinya apa nih? Dari. Dari. Contoh kalimat. Ana. Ana, min. Ya, atau ana apa? Langsung aja ana min. Saya dari. Ana. Ana min Barabai. Nah, min, ba, ra, gitu ya. Barabai. Nah, itu min. Betul penggunaannya ya. Adapun contoh kemarin kita menggabungkan antara ila dengan min. Ya, kalau ini cuma min. Dan itu betul. Baik. Nah, ini untuk huruf jar yang sudah kita pelajari. Nah, ini contoh-contoh huruf. Contoh-contoh huruf. Baik. Sebentar, kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang fiil. Jadi setelah kita sebutkan contoh untuk isim, ya, sekarang kita contohkan untuk eh, sudah kita contohkan tentang isim, kita sudah contohkan juga tentang huruf. Ini isim, ini huruf. Sekarang kita ingin contohkan tentang fiil. Baik, sebelum itu fiil ternyata dalam bahasa Arab ada 3 macam. Anwa'ul fiil, macam-macam fiil. Macam-macam kata kerja. Ada kata kerja yang disebut dengan al-madhi atau fiil madhi yang menunjukkan lampau, telah lalu. Maka diartikan telah di sini. Ada fiil al-mudhari namanya, sekarang atau akan datang. Jadi menunjukkan sekarang atau akan datang. Dan al-amr yang menunjukkan perintah. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 model fiil. Ada yang madhi, lampau, mudhari, sekarang atau akan datang. Al-amr adalah kata kerja perintah. Baik, kita sudah pelajari sebelumnya yaitu kata kerja zahaba, pergi, ya.
Kalau huwa pakainya zahaba, kalau hiya pakainya zahabat, kalau anta pakainya zahabta, kalau anti pakainya zahabti, ana zahabtu, dan nahnu zahabna. Nah, sekarang kita ingin rubah fiil-fiil yang ada menjadi fiil-fiil yang lain. Baik. Baik, kita rubah akala zahaba ini menjadi akala. Akala yang artinya makan. Nah, baik. Berarti kalau dia adalah huwa, dia telah makan. Ingat, ini fiilnya sekarang kita contohkan cuma fiil madhi yang menunjukkan lampau, gitu ya. Kalau huwa berarti akala, huwa akala, huwa akala. Nah, sekarang kalau hiya gimana? Lirin. Kalau hiya, Akalat. nah, hiya akalat tambah hita. Akalat. Baik. Rizky dia. Kalau anta gimana? Yang mana yang anti? Ya anta di atas nih. Anta zahatta Heeh. berarti anta akalta. Nah, anta akal tak. Kamu telah makan. Nah, akal tak. Baik. Ummu Adam. Kalau anti, Anti akalti. akal. Nah, Ummu Dehyah. Kalau anak, Anak akal tuh. akal tuh. Nah, ya anak akal tuh. Aku telah makan. Ummu Kamil. Nahnu. Akalna. Nahnu akalna. Nah, nah, Hasan. Jadi yang asalnya tadi zahaba pergi, kita rubah menjadi kan, ya. Akala, huwa akala, hiya akalat, anta akalta, anti akalti, ana akaltu, nahnu akalna. Yang asalnya maknanya pergi diubah menjadi makan, ya. Huwa akala, dia telah makan. Dia telah makan perempuan. Anta akalta, engkau telah makan. Anti akalti, engkau perempuan telah makan. Ana akaltu, aku telah makan. Nahnu akalna. Baik. Sekarang kita rubah menjadi fiil yang berikutnya yaitu doroba. Doroba. Yang artinya memukul. Memukul. Baik. Berarti kalau huwa adalah huwa doroba. Dia memukul. Baik. Kalau hiya gimana Ummu Nabil? Hiya dorobat. Nah, hiya dorobat. Baik. Ummu Yumna.
Kalau anta, Anta dorobta. eh, nah, kalau Dorob, ummu, dorob. Dipantul. ya dorobta. Dipantulkan ataupun tidak masalah insya Allah. Iya. Ummu Zaid, anti. Anti dorobti. Dorobti. Nah, baik. Mama Abdullah, ana. Iya, Ustaz. Ana dorobtu. Nah, aku telah mukul. Baik. Eh, Rika, nahnu, Nahnu dorobna. dorobna. Nah, nah, jadi yang tadi asalnya pergi dirubah artinya semuanya menjadi memukul. Contoh yang lain adalah fi'il jalasa. Jalasa duduk. Artinya duduk. Baik, berarti kalau huwa jalasa. Baik, Ririn. Hia Iya, jalasat. jalasat. Naam. Eh, Rizki dia. Enta Jalasta. Eh, gimana deh? naam jalasta. Baik. Ummu Adam, anti Lasti. jalasti. Taib, Ummu Dehyah, ana Ana jalastu. jalastu. Taib. Ummu Kamil, nahnu Nahnu jalasna. jalasna. Baik. Nah, itu artinya duduk. Ya, jalasa artinya duduk. Baik, PL berikutnya. Ya, ini sengaja Anda banyak mengulang-ulang biar terbiasa. Nanti Anda tidak akan sebutkan lagi contohnya ya. Kataba artinya menulis. Berarti huwa kataba menulis. Tapi kalau hiya, afwan tadi siapa ya terakhir? Anak terakhir Ustaz. Umu, Umu Nabil ya. Mukamil terakhir. Umu Kamil. Kalau Umu Kamil berarti Nabil. Iya, katabat. Katabat. Nah, Umu Yumna. Anta. Anta kata beta. Kata Baik. Umu Zaid. Anti. Anti kata beti. Baik. Mama Abdullah. Ana katabtu. Baik. eh Rika. Nahnu katabna. Baik. Dua lagi ya. Dua PL lagi.
yaitu darosa. Baik, kalau huwa darosa, baik, tadi siapa ya? Lupa lagi. Rika ya? Ririn. Iya, Iya, darosat. darosat. Afwan, ini artinya darosa belajar. Baik, anta Rizky dia. Darosata. Hmm? Benar ya? Anta darosata. Darosta. Oh, darosta. Mhm. Jadi dimatikan sini. Oh, naam Ustaz. Baik. Ummu Adam, anti. Darasti. Baik, Ummu Adam, Ummu Dehya, anak Anak darestu. Darostu. Baik, terakhir Ummu Kamil. Nahnu, mana Ummu Kamil? Baik, Ummu Nabil. Nahnu, Nahnu darosna. 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 Nah, baik. PL terakhir yang kita bahas hari ini adalah kata kerja roja'a. Roja'a. Artinya kembali. Ya, kembali. Bisa artinya pulang, bisa juga kembali. Berarti huwa roja'a. Baik. Ummu Yumna, hiya Hiya roja'at. roja'at. Baik. Ummu Zaid, anta. Anta raja'ta. Adit. Nah, anta roja'ata. Baik. Mama Abdullah, anti. Anti rojati. Rika, ana. Ana raja'tu. Baik. Terakhir Ririn.
Nahnu Nahnu raja'na. raja'na. Baik. Nah, itulah ya contoh 6 contoh fiil ya, yaitu tadi akala, eh, akala artinya makan, doroba memukul, jalasa duduk, kataba menulis, darosa belajar, dan yang terakhir roja'a kembali. Maka untuk PR-nya ya silahkan ditulis PL-PL berikut, dituliskan maknanya. Baik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jadi ini tambahan kosakata baru, tapi semuanya adalah fiil. Ya, nah jangan sampai kita belajar kosakata yang baru, kosakata yang dahulu hilangan ya, jangan sampai ya. Baik, yang jelas kita apa namanya eh, sedikit demi sedikit saja mengumpulkan mufradatnya. Baik, baik kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk yang pemula ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhol bagi yang pemula silahkan kalau mau live, mau tinggal juga tidak mengapa. Sekarang kita akan lanjut ke pelajaran tingkat lanjut masih berkaitan dengan qawaid i'lal. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita terkait tentang qawaid i'lal ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, al-i'lal huwa taghyiru taghyirun yahdusu fi hurufil illah as-salasah. Perubahan yang terjadi pada huruf illah yang 3, yaitu waw, alif, dan ya. Perubahan yang dimaksud bisa biqalbiha, merubahnya menjadi huruf yang lain, au taskiniha, mensukunkannya, atau juga memindah harokatnya, au hadfiha, atau menghapusnya. Misal untuk qalb atau merubah, qala ya asalnya qawala, maka waw dirubah menjadi alif. Contoh yang lain, yaqulu ya asalnya adalah yaqwulu, berarti ada perpindahan harokat di sini. Harokat waw dirubah atau dipindah menjadi harokat qaf. Atau yang dihapus kul, yang asalnya ukwul. Nah, itu yang disebut dengan i'lal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan 3 kaidah. Yang pertama adalah idza taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan. Apabila huruf illah berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka huruf illahnya dirubah menjadi alif. Qawala menjadi qala. Khawifa menjadi khofa. Kemudian tawula menjadi qala. Ya, hanya saja disyaratkan setelah huruf illah itu berharokat. Adapun apabila setelah huruf illahnya adalah sukun, maka tidak terjadi qalb seperti bayan, ayah. Nah, adapun kaidah yang kedua, idza taharraka
harful illah wa jaa qablahu harfun sahihun sakinun tunqalu harakatu harfil illah ila sahih as-sakin. Contohnya yaqulu menjadi yaqulu. Yabi'u asalnya adalah yabi'u berubah menjadi yabi'u. Nah, di sini huruf ilahnya berharokat dan sebelumnya ada huruf sahih yang sukun, maka dipindahlah harokat huruful ilah ke yang sebelumnya. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kaidah yang ketiga, idza taharraka harful illah bil fathi. Apabila huruf illah berharokat fathah, wajah qablahu harfun sahihun sakin dan datang sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka tungqalu harakatu harfil illah ila sahihi sakin. Maka dirubahlah atau dipindahlah harakat huruf illah ke huruf sahih yang sukun tadi. Wa yuqlabu harful illah alifan. Kemudian dirubah huruf illah menjadi alif. Contohnya yakhwafu, ya. Maka kita pindah dulu harokatnya jadilah yakhawfu, kemudian wawunya kita rubah menjadi alif. Aqwama, aqawma, aqoma. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berarti sekarang kita masuk kaidah yang keempat. Baik, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ke kaidah yang keempat. Al-qaidatur rabi'ah, idza waqa'atil wawu awil ya'u ainan lismi fa'ilin ala wazni fa'ilun qulibat hamzatan. Apabila huruf waw atau ya itu terletak sebagai ain fi'il atau ain kalimah. Lismi fa'ilin untuk isim fa'il ala wazn fa'ilun. Wazan fa'il. Qulibat hamzatan. Contohnya qawala, ya. Kan qawala fa'ala, kalau wazan isim fa'ilnya fa'ilun. Asalnya adalah qawilun. Maka di sini ada waw terletak ya sebagai ain kalimah ya, untuk isim fa'il wazannya fa'il, maka qawnya ini dirubah menjadi hamzah. Qailun. Jadi asalnya qawilun jadi qailun. Ya. Begitu juga baya'a bayi'un fa'ilun. Maka ya di sini menjadi ain kalimah, wazannya adalah fa'il, maka dirubah menjadi hamzah ba'i'un. Ini biasa pada fi'il ajwaf ya, yang di tengahnya itu huruf jar. Qala, qawil, qail. Ba'a, bayi', ba'i'. Ya. Sara, sair. Ya, dan seterusnya. Toma, misalnya sawim, jadi soim. Jadi berubah menjadi hamzah. Jadi ini kaidahnya yang merubah huruf illah menjadi hamzah. Baik. Al-qaidatul khamisah. Jadi ini nanti anak kirim ke grup. Nanti tolong dihafalkan ya kaidah-kaidah yang ada ini. Sekalian nanti anak kirimkan juga macam-macam contoh yang lain. Nah, al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima. Idza jitama'at wawun wa ya'un. Jadi waw dulu kemudian ya. Ya'un wa wawun. Ya dulu kemudian waw. Kanatil ula minhuma sakinat. Ya, huruf pertamanya adalah sukun, baik waw yang pertama atau ya yang pertama. Jadi huruf pertamanya adalah sukun. Libatil waw ya'an, maka waw baik pertama atau kedua dirubah menjadi ya.
wa udghimat fil ya, maka digabungkan ke ya. Contoh sa'wada, ya, ala wazan fa'il, saywid, misalnya adalah saywid, maka bertemu ya dengan waw, ya, kumpul ya dan waw, dan ternyata huruf pertamanya dia sukun, ini ya-nya sukun, maka wawnya otomatis dirubah menjadi iya, jadilah sayyid, ya, sayyid. Jadi asal sayyid itu adalah saywid, ala wazan fa'il. Begitu juga to wa ya, ya, masdar fa'lun, uyun. Maka di sini ada waw dengan ya berkumpul dan yang pertama sukun. Maka waw dirubah menjadi iya. Pokoknya semuanya jadi ya. Ya, baik waw pertama atau yang kedua. Jadilah uyun. Ya, jadi ini kaidah kelima. Apabila terkumpul waw dan ya atau ya dan waw dan yang pertama adalah sukun, maka waw dirubah menjadi ya kemudian digabung dengan ya yang ada. Baik, dan kaidah terakhir untuk hari ini adalah idza ijtama'at hamzatan. Apabila ada dua hamzah terkumpul. Wa kanatis tsaniyatu minhuma sakinatan. Sementara hamzah kedua itu sukun. Qulibatis tsaniyatu qulibatis sakinatu harf mad min jinsi harakati ma qablaha. Maka yang sukun tadi dirubah menjadi huruf mad, ya, sesuai dengan jenis harakat sebelumnya. Kalau harakat sebelumnya fathah maka dirubah menjadi alif. Kalau sebelumnya adalah dhammah maka waw, kalau sebelumnya kasrah maka ya. Contohnya gini, ya, semuanya kalimah hamzah mim nun a makna gitu ya. Kalau wazan af'ala harusnya a mana, maka di sini terkumpul dua hamzah dan hamzah kedua sukun, maka kaidahnya sudah yang sukun ini kita rubah menjadi huruf mat sesuai harakat sebelumnya. Nah, harakat sebelumnya adalah fathah, maka dirubah menjadi alif. Jadilah amana. Jadi amana itu asalnya adalah mana. Ya, amana itu asalnya amana. Begitu juga wazan ilu dari kata mana. Ya, asalnya minu. Maka ada dua hamzah. Yang hamzah kedua sukun, maka dirubah yang sukun ini menjadi huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya adalah dhammah, maka dirubah menjadi waw. Jadilah uminu. Ya, asalnya minu menjadi uminu. Kemudian wazan if'al, ini masdar dari amana. Asalnya i'manun. I'manun. Maka dua hamzah, dan hamzah yang kedua adalah sukun, ya, maka dirubah menjadi huruf mat sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena harokatnya adalah kasroh, maka sudah kita rubah menjadi ya. Jadilah imanun. Jadi iman itu asalnya jadi asalnya iman. Ya, jadi asal dari iman itu adalah iman. Maka ada kaidah di sini kumpul dua hamzah dan yang kedua adalah sukun, maka dirubahlah yang sukun ini menjadi huruf sesuai dengan harokat yang sebelumnya. Nah, inilah 6 kaidah terkait i'lal. Kita masih menyisihkan beberapa kaidah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, Ana belum sempat tadi menuliskan tentang misal-misal yang lain. Ya, cuman Ana minta untuk khusus mereka tingkat lanjutan untuk menghafalkan kaidah-kaidah ini ya. Dari kaidah yang pertama sampai yang keenam. Ya, walaupun Anda tidak akan terus setoran sekarang, ya, nanti kalau sudah beberapa pertemuan akan datang beberapa minggu ke depan, ya, semoga bisa disetorkan. Nanti Anda kirimkan yang fullnya ya, semua kaidahnya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Afwan Ustadz, yang uminu itu domirnya ana ya Ustadz. Nah, ana uminu, ya, uminu.
Nah, Eh, bukan kalau yang mana yuk minu itu apa Ustaz? baik. Itu beda lagi kah atau Baik, sebentar. Tungguin. Baik. IVL, asal katanya itu ya. Ini gimana? Kan asal hurufnya itu hamzah, mim, nun. Ya, amina itu aman artinya. Kalau beriman, harus wazannya adalah fa'ala. Fa'ala itu yang baru beriman. Ya, jadi amina ini kalau wazan fa'ala berarti berubah menjadi mana ala wazan af'ala. Baik, pertanyaannya sekarang kalau wazan mudhari'nya apa? Kalau af'ala. Uf, uf'ilu? yuf'ilu. Nah, tadi mana ini kan berubah menjadi apa tadi? Uminu. Yuminu. Untuk amana dulu. Amana. Jadi Amanah. amana. Amana. Baik, yuf'ilu berarti yu'minu. Yu'minu. Baik, sekarang kalau ana kan uf'ilu ya. Ana uf'ilu. Ana uf'ilu berarti ana u'minu gini ya. Baik, u'minu atau mungkin ya, yang jelas di sini ada dua hamzah. Ini dengan ini dua hamzah ya, dan yang kedua adalah sukun. Maka dirubah menjadi huruf waw. Jadilah u'minu. Baik, ini fi'il mudhari ya. Nah, jadi untuk ini ya, kalau kita tasrif untuk amana berarti amana, amana, amanu, amanat, amanata, amanna, amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Kalau mudhari'nya yu'minu, yu'minani, yu'minuna, tu'minu, tu'minani, yu'minna, tu'minu, tu'minani, tu'minuna, tu'minina, tu'minani, tu'minna, uminu, nu'minu. Gitu. Nah, ada lagi? Yang di nahnunya Ustadz jadinya numinu ya Ustadz. Kenapa? Nu'minu. Ulangi pertanyaannya. Yang di nahnu tadi Nu'minu. nu'minu. Jadi kembali ke hamzah. Jadi jika yang dirubah menjadi waw ketika ana saja. Umin. Uminu. Paham. Baik. Nah, Jazakallah. kalau masdar asalnya i'manun, i'manan menjadi imanan. Baik, kalau isim failnya apa? Mukmin. Mu'minun. Nah, mu'minani, mu'minun. Nah, tidak ada perubahan di sini. Baik, kalau fi'il amr ala wazan af'il. Gimana? Kan fi'il amr di sini ya. Af'il.
Sekarang pertanyaannya, berimanlah. Gimana? Amin. Amin. Hmm. Amin. Amin. Amina. Aminu. Aminu billah. Ya. Amini. Amina. Aminna. Nah, baik. Bentar lagi. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jadi 6 kaidah ini diperhatikan lagi ya. Nanti Ana akan share apa namanya contoh soal-soal terkait masalah 6 kaidah ini. Ya silahkan diperhatikan yang mana kaidahnya dari soal-soal yang nanti Ana kirimkan insya Allah. Baik, inilah pelajaran kita. Ya, akan tadi ada hujan lebat juga. Jadi mungkin ada terganggu sedikit suaranya. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.